Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang korelasi yang sebelumnya sudah kita bahas tentang regresi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carl Pearson pada awal tahun 1900. Oleh sebab itu, terkenal dengan sebutan korelasi Pearson-Product Moment. Korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat atau timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Analisis korelasi yang mencakup dua variabel, yaitu X dan Y, disebut analisis korelasi linier sederhana. Sedangkan yang mencakup lebih dari dua variabel disebut analisis korelasi linier berganda. Bentuk hubungan antara variabel-variabel X dan Y dapat berupa yang pertama, hubungan positif atau negatif. Yang kedua, hubungan linear atau non-linear. Hubungan kedua variabel X dan Y dikatakan positif bila perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel Y pada arah yang bersamaan. Misalnya, kalau pendapatan seorang naik, maka jumlah barang yang dibeli akan naik pula. Sebaliknya, bila pendapatan turun, maka jumlah barang yang dibeli turun juga. Hubungan kedua variabel X dan Y dikatakan negatif bila perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel Y pada arah yang berlawanan. Misalnya, makin banyak orang menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar, maka makin murah harga kayu bakar. Maka terjadi yang berlawanan arahnya. Kemudian, hubungan antara variabel X dan variabel Y dikatakan linier bila hubungan itu merupakan garis lurus. Sedangkan hubungan itu dikatakan non-linier bila hubungan itu berbentuk cekung atau cembung. Di sini ada koefisien korelasi sederhana dan penafsirannya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Analisis korelasi ini mengukur korelasi dua buah variabel, yaitu variabel bebas atau X dengan variabel tidak bebas atau variabel terikatnya kita sebutkan sebagai Y. Pengukuran pada umumnya dilakukan terdiri dari dua bentuk, yaitu koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Yang pertama, perhitungan R kuadrat dan R dengan metode kuadrat terkecil. Yang A, koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau terikat. Bila koefisien determinasi atau R kuadratnya 0, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap variabel terikat atau tidak bebas. Sebaliknya, bila koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 1, berarti variabel tidak bebas atau terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena itu, letak R kuadrat berada dalam selang atau interval 0 dan 1. Secara aljabar dapat dinyatakan R kuadrat di antara 0 sampai 1. Koefisien determinasi dapat dicari dengan perumusan sebagai berikut. Walaupun pada pertemuan di regresi sudah kita bahas koefisien determinasi, di sini kita bahas lagi bahwa R kuadrat sama dengan sigma YC dikurangi Y bar atau rata-rata kuadrat dibagi
sigma Y kurangi Y bar kuadrat, atau variansi yang dijelaskan dibagi variansi total. Atau dapat juga dengan cara R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi YC kuadrat dibagi sigma Y dikurangi Y bar kuadrat, atau sama dengan 1 dikurangi variansi yang tidak dijelaskan dibagi variansi totalnya, di mana YC itu yaitu nilai taksiran atau perkiraan untuk Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B sudah kita bahas kemarin. Untuk A yaitu sigma Y kurangi B kali sigma X bagi N, sedangkan B-nya N kali sigma XI kali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Kemudian yang B, koefisien korelasi atau R. Untuk mencari R tinggal kita akarkan dari R kuadratnya atau koefisien determinasinya. Koefisien korelasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengukur derajat kerapatan hubungan kedua variabel X dan Y. Dengan koefisien korelasi akan dapat diketahui apakah antara kedua variabel itu terdapat hubungan atau tidak. Suatu hubungan dikatakan sempurna apabila koefisien korelasi kurang lebih sama dengan 1. Artinya, hubungan itu sempurna positif atau negatif. Sebaliknya, suatu hubungan itu dikatakan tidak sempurna apabila koefisien korelasi R kurang dari plus 1 atau R lebih dari minus 1. Artinya, hubungan itu tidak sempurna positif atau tidak sempurna negatif. Ini adalah tabel interpretasi dari nilai R. Di sini dikatakan 0 tidak berkorelasi, 0,01 sampai 0,2 sangat rendah, 0,21 sampai 0,04 rendah, 0,41 sampai 0,6 agak rendah, 0,61 sampai 0,8 cukup, 0,81 sampai 0,99 tinggi, 1 sangat tinggi. Yang dinyatakan secara aljabar R lebih dari atau sama dengan minus 1 dan kurang dari 1. Ini contoh untuk interpretasi nilai R-nya. Apakah harus seperti ini? Tidak harus. Tergantung kita akan menggunakan referensi yang digunakan. Ada juga yang hanya tinggi, cukup, rendah. Ada juga yang sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Tentunya dengan nilai interpretasi di sini menyesuaikan. Jadi kita tergantung dari referensi yang kita gunakan. Sementara ini saya gunakan yang ini. Kemudian yang kedua, perhitungan dengan metode product moment dari Carl-Pearson. Untuk mencari koefisien korelasi menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Koefisien determinasi dicari dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Jadi R kuadrat sama dengan R dikuadratkan. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio. Jadi di sini perhatikan berbentuk interval atau rasio. Dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Pengujian signifikansi korelasi yaitu R hitung kurang di antara min R tabel sampai R tabel, maka H0 atau HO diterima atau korelasinya tidak signifikan. Pengujian koefisien korelasi populasi bisa juga dicari dengan T hitung sama dengan R kali akar N-2 bagi 1 dikurangi R kuadrat dengan DK
atau derajat kebebasan N-2, kriteria pengujian signifikansi korelasi yaitu kita hitung di antara min T tabel sampai T tabel. Maka H0 atau HO diterima atau korelasinya tidak signifikan. Baik, kita lanjut ke contoh biar lebih jelas. Diketahui data terhadap 5 responden untuk variabel X dan Y. Variabel X ini responden pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan Y-nya 4, 3, 5, 7, 6. Buktikanlah bahwa kedua variabel itu mempunyai hubungan linier yang positif. Langkah yang pertama, kita asumsikan bahwa kedua variabel itu mempunyai data yang normal dan dipilih secara acak. Atau dengan cara kita buktikan apakah data itu normal atau tidak normal. Di sini saya asumsikan bahwa datanya normal, sehingga kita bisa lanjut di hipotesisnya. HA dan HO dalam bentuk kalimat, untuk HA-nya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan Y. HO-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan Y. Kemudian hipotesis secara statistiknya yaitu HA, yaitu R tidak sama dengan 0, HO, R sama dengan 0. Kita gunakan uji dua arah di sini. Kemudian setelah kita tentukan hipotesisnya, kita buat tabel bantuan dulu sebagai penolong untuk menghitung R. Di sini data awalnya X dan Y, kemudian kita butuh X kali Y, kemudian kita butuhkan X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk X kali Y tinggal kita X kali Y, 1 kali 4, 2 kali 3, dan seterusnya. Untuk X kuadrat di sini berarti dalam nilai X 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai 5 kuadrat. Begitu juga untuk Y kuadrat, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, sampai 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian masing-masing kita jumlahkan, kita peroleh 15, 25, 83, 55, 135. Kemudian kita hitung R hitungnya dengan menggunakan produk momen. Tadi sudah kita peroleh nilai XY, X kuadratnya, sehingga kita tinggal masukkan dan diperoleh nilai R-nya yaitu 0,8. Jadi teman-teman di sini tinggal butuh ketelitian dalam menghitung karena tadi nilai X, Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat sudah dicari pada tabel penolong. Dalam hal ini R hitungnya kita peroleh 0,8. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya pada permasalahan tadi yaitu 5% atau 0,05. Untuk kriteria pengujian signifikansinya, HA signifikan, HO tidak signifikan dengan kriteria R hitung di antara min R tabel sampai R tabel. Maka HO diterima atau korelasinya tidak signifikan. Kita lihat derajat kebebasannya, DK sama dengan N banyak data itu 5, kurangi 2 sama dengan 3. Maka kita bisa lihat R tabel dengan alfa 0,05 pada uji dua arah dan DK-nya 3. Mari kita lihat kembali tabelnya. Kita lihat tabelnya yaitu tadi uji dua arah. Yang di atas di sini satu arah untuk uji satu arah, yang di bawah untuk uji dua arah. Tadi alfanya 0,05. Kemudian derajat kebebasannya atau DF, degree of freedom, yaitu 3. Sehingga kita cari 3 di sini, tarik kanan sampai 0,05. Kita peroleh 0,878. Kita kembali ke PPT. Kita peroleh 0,878. Artinya di sini nilai R tabel lebih besar dari R hitungnya yaitu 0,8. Sehingga HO diterima atau korelasinya tidak signifikan. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y.
Jika diminta, maka besaran sumbangan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 0,8 kuadrat kali 100% sama dengan 64%. Sedangkan sisanya 34% yang ditentukan oleh variabel lain yang tidak kita lihat. Kemudian sebagai catatan, jika kita tidak ingin menggunakan R-tabel, kita bisa menggunakan T-tabel. Jadi kita bisa mengganti langkah yang kelima, ke-7, ke-8, sampai ke-9. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita cari T hitungnya, dengan rumus tadi sudah saya sampaikan. R kali akar N-2 bagi 1 kurangi R kuadrat. Sama dengan 0,8 akar 5 kurangi 2 dibagi 1 kurangi 0,8 kuadrat. Kita peroleh hasil 2,309 untuk T hitungnya. Jadi sekali lagi kita peroleh T hitungnya 2,309. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Kemudian kita tentukan kriterianya dengan T hitung diantara min T tabel sampai T tabel. Maka HO diterima atau korelasinya tidak signifikan. Kita ketahui DK-nya atau derajat kebebasannya sama dengan N kurangi 2. N-nya yaitu banyak data, ada 5, sehingga 5 kurangi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk menggunakan taraf signifikansi dari tabel T, kita bisa melihat bahwa DK-nya atau DF-nya 3 dan alfanya yaitu 5%. Mari kita bersama-sama lihat kembali tabel T-nya. Kita lihat ada yang atas, ada yang bawah. Kita gunakan yang bawah ini karena kita menggunakan uji dua arah. Tadi sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau atas untuk uji satu arah, misalnya kurang dari atau lebih dari. Baik, kita cari yang 0,05. Nah, ini 0,05. Kemudian kita cari DF-nya yaitu 3. Ini. Kemudian tarik ke kanan sampai di 0,05. Nah, kita peroleh di sini yaitu 3,18245 nilai T tabelnya. Oke, kita dapatkan 3,182. Sehingga kita lihat bahwa T tabel dengan R tabelnya, T hitungnya ternyata lebih besar daripada T hitungnya. T hitungnya 2,309, T tabelnya 3,82. Sehingga HO diterima, artinya korelasinya tidak signifikan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait korelasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jikalau ada masukan atau tambahan, silakan beri masukan di kolom komentar. Saya kira itu dari saya. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.